Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam prestasi. Kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu peraturan perundangan pemeriksa fasilitas operasi perkeretaapian. Oke, yang pertama dasar hukum dari pemeriksaan FASOP ini ya, yaitu perundang-undangan. Di sini ada perundang-undangan nomor 23 atau Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Nah, di sini ada definisi. Definisi perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. Jadi perkeretaapian ini definisinya lebih luas ya, karena dia di situ mengatur sarana prasarana, sumber dayanya, normanya, kriteria, persyaratan, prosedur dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. Sedangkan definisi dari kereta api sendiri adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Jadi dari pengertian perkeretaapian dan kereta api ini jelas perkeretaapian lingkupnya lebih luas ya daripada kereta api. Oke, berikutnya yang ketiga ada prasarana perkeretaapian. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. Ya. Berikutnya ada fasilitas operasi kereta api itu sendiri. Definisinya adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan. Nah, FASOP sendiri ada tanda, marka, sinyal, dan sebagainya. Berikutnya, pemeriksaan. Definisi dari pemeriksaan itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui. Di kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan fungsi, mengetahui kondisi dan fungsi ya, mengetahui kondisi dan fungsi prasarana atau sarana perkeretaapian. Jadi ketika nanti teman-teman melakukan pemeriksaan, dipastikan yaitu untuk mengetahui kondisi dan fungsi dari sarana dan prasarana perkeretaapian. Tentunya perkeretaapian di sini yaitu FASOP ya, karena nanti menjadi pemeriksa FASOP kan. Oke, next. Nah, seperti yang kita tahu, perkeretaapian itu ada prasarana dan ada sarana. Prasarana di sini ada apa saja? Prasarana di sini ada jalur kereta api, ada stasiun kereta api, ada fasilitas operasi kereta api. Nah, kita tertuju di sini, fasilitas operasi kereta api. Fasilitas operasi kereta api itu ada apa saja? Yang pertama ada peralatan persinyalan. Peralatannya ya, peralatan persinyalan. Yang kedua, peralatan telekomunikasi. Yang ketiga ada instalasi listrik. Ya, instalasi listrik. Nah, dari ketiga fasilitas operasi ini, ya, ini dipastikan kelayakannya. Ya, teman-teman, ini dipastikan kelayakannya
Cara memastikan kelayakannya seperti apa? Ya, dengan pemeriksaan. Dengan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan di sini, dasar hukum yang mendasari apa? Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya yang pertama, sesuai peraturan perundangan, yaitu ada yang pertama Undang-Undang 23 tahun 2007. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah 56, nomor 56 tahun 2009. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2017. Dan yang keempat ada Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2021. Dan berikutnya yang kelima ada Permen Hub 31 tahun 2011 dan yang keenam ada Permen Hub 9 tahun 2017. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri peraturan perundangan ini tentang apa aja sih gitu. Nah, itu bisa dicari tahu ya. Nah, contohnya peraturan pemerintah ini nomor 56 tahun 2009 yaitu tentang penyelenggaraan perkerjaan. Ini dasar hukum yang mendasari dilakukannya pemeriksaan ya. Pemeriksaan gunanya untuk kelaikan dari 3 fasilitas operasi tersebut. Persinyalan, peralatan persinyalan, peralatan telekomunikasi, dan instalasi listrik. Oke. Yang pertama ada peralatan persinyalan. Peralatan persinyalan di sini ada sinyal, ada tanda, dan ada marka. Yang di sini berfungsi sebagai petunjuk atau pengendali ya. Ini fungsi dari peralatan persinyalan. Nah, berikutnya sinyal. Jadi kan ada 3 ya, peralatan persinyalan. Ada sinyal dan marka. Oke, sekarang sinyal. Sinyal ini menurut peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2009 ya, sebagaimana diubah pada PP peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2017. Nah, sinyal ini ada 2 di dalam ruangan dan di luar ruangan. Nah, sinyal di dalam ruangan ada peralatan elektrik, ada peralatan mekanik. Sama, di luar ruangan juga ada peralatan elektrik, juga ada peralatan mekanik. Peralatan elektrik di dalam ruangan itu ada interlocking, ada panel pelayanan. Ya. Interlocking dan panel pelayanan. Nah, di sini fungsinya untuk keselamatan, lalu tingkat keandalannya tinggi, pastikan karena sudah elektrik ya, tingkat keandalannya tinggi, harapannya seperti itu. Berikutnya menggunakan teknologi yang aman, dan yang keempat mudah perawatannya. Dan yang kelima dilengkapi dengan perekam data atau ada recordingnya. Yang terakhir dilengkapi dengan sistem anti petir tentu saja karena interlocking dan pelayanan ini ya. Nah, berikutnya di dalam ruangan ini ada peralatan mekanik. Peralatan mekanik di sini ada interlocking juga, ada interlocking. Nah, kalau di elektrik ada panel pelayanan, di sini ada pesawat blok. Jadi interlocking dengan pesawat blok. Nah, interlocking dan pesawat blok ini tentu saja harapannya juga tingkat keandalannya tinggi dan mudah dalam perawatannya. Berikutnya sinyal untuk yang di luar ruangan. Ini ada peralatan elektrik. Peralatan elektrik di sini ada peraga sinyal elektrik,
ada penggerak wesel elektrik, dan pendeteksi sarana perkeretaapian. Nah, ini juga dari peralatan elektrik ini, dari peraga sinyal elektrik, penggerak wesel elektrik, dan pendeteksi sarana perkeretaapian ini diharapkan yang pertama yaitu tahan terhadap cuaca. Yang kedua, tingkat keandalannya tinggi. Yang ketiga, teknologinya aman ya, teknologinya yang aman. Dan yang keempat, keselamatan tentu saja. Dan kelima, mudah dalam perawatannya. Dan yang terakhir yaitu anti petir. Harus ada ya. Berikutnya, kalau tadi di luar ruangan ada peralatan elektrik, berikutnya ada peralatan mekanik. Nah, peralatan mekanik ini terdiri dari apa saja, yaitu ada peraga sinyal mekanik, di sini peraga sinyal mekanik, dan penggerak wesel mekanik. Ya. Ini juga harapannya yang pertama tahan terhadap cuaca. Yang kedua, tingkat keandalannya tinggi. Dan yang ketiga, mudah dalam perawatannya. Ini adalah komponen peralatan dari sistem keselamatan kereta api otomatis terintegrasi dengan peralatan persinyalan elektrik dan peralatan persinyalan mekanik. Ya, jadi ini bisa manual, dan sedangkan untuk komponen peralatan sistem keselamatan kereta api otomatis ini juga harus terintegrasi dengan peralatan persinyalan baik elektrik, baik persinyalan elektrik dan peralatan persinyalan mekanik. Oke, berikutnya kalau tadi ada sinyal, berikutnya ada marka. Ada tanda. Menurut peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2009 pasal 107, tanda ini bisa berupa suara, bisa berupa cahaya, bisa berupa bendera ya. Maksudnya bendera di sini. Bendera merah, bendera kuning seperti itu. Lalu yang keempat ada papan berwarna. Ya. Tanda bisa berupa suara, cahaya, bendera, dan papan berwarna. Berikutnya ada marka. Ya, marka. Menurut peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2009, marka sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf C dapat berupa yang pertama ada marka batas, yang kedua ada marka sinyal, dan yang ketiga ada marka pengingat masinis, dan yang keempat ada marka kelandaian, kelima ada marka lengkung, dan keenam ada marka kilometer. Oke. Berikutnya adalah peralatan telekomunikasi. Setelah tadi sinyal, ya ada peralatan telekomunikasi. Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal nomor 59 huruf B berfungsi sebagai penyampai informasi dan atau komunikasi bagi kepentingan operasi perkeretaapian. Ini sesuai dengan pasal 61. Yang pertama, peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 61 menggunakan frekuensi radio dan atau kabel. Ya. Yang kedua, penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi. Peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi
yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2009. Yang pertama ada pesawat telepon, yang kedua ada perekam suara, ya. Oke, masih peralatan telekomunikasi ya. Pada ayat 1, peralatan telekomunikasi untuk pengoperasian kereta api ini berfungsi menunjang operasi kereta api untuk terwujudnya keselamatan, kelancaran, dan ketepatan waktu perjalanan kereta api. Ayat 2, kepentingan pengoperasian kereta api dapat berupa yang pertama komunikasi. Jadi komunikasi untuk pengendalian perjalanan kereta api. Yang kedua, komunikasi untuk hubungan antar stasiun, ya, antara stasiun A, stasiun B. Nah, itu. Berikutnya untuk komunikasi untuk kegiatan langsir. Jadi ketika kegiatan langsir, perlu komunikasi, nah, itu kegiatan untuk kegiatan langsir. Dan yang keempat, untuk kepentingan komunikasi untuk pengaman perpotongan sebidang. Untuk pengaman perpotongan sebidang. Jadi untuk memastikan ya, baik perpotongan sebidang ini seperti PJL dan sebagainya. Nah, ini perlu komunikasi. Peralatan telekomunikasi di sini dibutuhkan untuk beberapa pengoperasian kereta api. Seperti contoh-contoh tadi untuk pengendalian, untuk hubungan antar stasiun, kegiatan langsiran, dan pengaman perpotongan sebidang. Berikutnya masih tentang peralatan telekomunikasi. Nah, sistem peralatan telekomunikasi ini harus memenuhi syarat. Sistem peralatan telekomunikasi harus memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama, selektif. Selektif sifat panggilannya. Jadi selektif, tidak semua panggilan bisa masuk, tapi lebih selektif sifat panggilannya. Yang kedua, terdengar jelas dan bersih informasi yang diterima. Ya, harus terdengar jelas dan bersih informasi yang diterima agar tidak salah memahami informasi ini. Yang ketiga, memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Tentu saja keandalannya tinggi. Yang keempat, dilengkapi dengan alat perekam suara atau recording ya. Di sini. Yang kelima, mudah perawatannya. Jadi mudah dalam perawatannya. Dan yang keenam, dilengkapi dengan sistem proteksi terhadap petir. Ya, terhadap bahaya petir. Ini komunikasi harus dilengkapi dengan sistem proteksi terhadap petir. Nah, setelah telekomunikasi, ini kita menginjak ke instalasi listrik ya. Instalasi listrik ini sebagaimana dimaksud pada pasal nomor 59 huruf C terdiri dari pasal 63. Yang pertama ada catu daya listrik, yang kedua ada peralatan transmisi tenaga listrik. Ya. Nah, instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini digunakan untuk yang pertama menggerakkan kereta api bertenaga listrik. Ya, jadi kayak KRL untuk menggerakkan KRL menggerakkan kereta api bertenaga listrik. Yang kedua memfungsikan peralatan persinyalan kereta api yang bertenaga listrik. Memfungsikan peralatan persinyalan kereta api yang bertenaga listrik. Yang ketiga, memfungsikan peralatan telekomunikasi. Dan yang keempat,
memfungsikan fasilitas penunjang lainnya. Jadi instalasi listrik ini digunakan untuk diantaranya 4 ini. Oke, masih instalasi listrik. Nah, sistem catur daya listrik ini harus memenuhi syarat. Syaratnya apa saja? Yang pertama, dapat saling berhubungan tentu saja. Yang kedua, memiliki tingkat keandalan tinggi. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang terbukti aman. Dan keempat, menghasilkan tenaga yang stabil. Jadi tenaganya harus stabil karena dia sebagai cadangan kan, cadangan listrik, catur daya listrik. Berikutnya yang kelima yaitu dilengkapi dengan proteksi terhadap petir. Dan yang terakhir yaitu mudah dalam perawatannya. Jadi harus dapat saling berhubungan, memiliki tingkat keandalan tinggi, menggunakan teknologi yang terbukti aman, menghasilkan tenaga yang stabil, karena ini cadangan listrik ya, jadi harus stabil, terus harus dilengkapi dengan proteksi terhadap petir, dan mudah perawatannya. Oke. Berikutnya sistem peralatan transmisi tenaga listrik paling sedikit harus memenuhi syarat. Ya. Sistem peralatan transmisi tenaga listrik paling sedikit harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu tentu saja memiliki tingkat keandalan tinggi. Yang kedua dilengkapi dengan proteksi terhadap petir. Yang ketiga mudah dalam perawatannya. Nah, berikutnya kita ke penempatan fasilitas operasi. Penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 harus memenuhi persyaratan. Apa saja persyaratannya? Yang pertama, berada di luar ruang bebas. Dan yang kedua, tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel. Oke. Selain memenuhi persyaratan tersebut, dimaksud pada ayat 1, penempatan bangunan pelengkap lainnya pada ruang manfaat jalur kereta api tidak mengganggu pandangan masinis. Ya, penempatannya seperti itu. Yang pertama tadi kan penempatan bangunan harus di ruang manfaat jalur. Syaratnya berada di luar ruang bebas, tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan, dan pasal 2-nya ini dia juga harus memenuhi persyaratan, yaitu penempatan bangunan pelengkapnya ini juga harus pada ruang manfaat jalur ya. Dan tentu saja tidak boleh mengganggu pandangan bebas masinis. Berikutnya, kelaikan prasarana perkeretaapian. Yang pertama, prasarana perkeretaapian yang dioperasikan ini wajib memenuhi persyaratan kelaikan yang berlaku bagi setiap jenis prasarana perkeretaapian. Yang kedua, persyaratan kelaikan prasarana perkeretaapian ini meliputi yang pertama persyaratan teknis dan yang kedua persyaratan operasional. Yang ketiga, persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A meliputi persyaratan sistem dan persyaratan komponen. Persyaratan pada ayat 2 huruf A tadi, persyaratan kelayakan prasarana,
Itu meliputi persyaratan sistemnya dan persyaratan komponen. Yang keempat, persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B adalah persyaratan kemampuan prasarana perkeretaapian sesuai dengan rencana operasi perkeretaapian. Masih kelayakan prasarana perkeretaapian. Yang pertama, berfungsi untuk menjamin kelaikan prasarana perkeretaapian. Jadi wajib dilakukan pengujian dan pemeriksaan. Yang kedua, pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Dan yang ketiga, pemeriksaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian. Kewajiban penyelenggara prasarana apa aja sih? Yang pertama, penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melakukan pemeriksaan untuk menjamin kelaikan prasarana perkeretaapian tersebut. Yang kedua, menyusun pedoman pemeriksaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Yang ketiga, penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melakukan tindakan perbaikan berdasarkan laporan dan usulan tindakan dari tenaga pemeriksa. Jadi setelah diperiksa itu kan pasti ada laporannya, ada usulan untuk memperbaiki itu. Nah, di sini penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melakukan tindakan perbaikan berdasarkan laporan tersebut dan usulan dari tenaga pemeriksa. Yang keempat, penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib memberikan laporan. Jadi wajib memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemeriksaan prasarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Dan yang kelima, laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dievaluasi oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk digunakan sebagai data dukung dalam memberikan sertifikat uji berkala. Jadi laporan pemeriksaan itu dijadikan dasar untuk data dukung memberikan sertifikat uji berkala tersebut. Berikutnya jenis pemeriksaan. Jenis pemeriksaannya ada apa saja sih? Yang pertama, pemeriksaan sebagaimana dimaksud berupa pemeriksaan kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian. Kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian. Yang kedua, pemeriksaan prasarana perkeretaapian ini meliputi yang pertama pemeriksaan berkala, dan yang kedua pemeriksaan tidak terjadwal. Jadi ada pemeriksaan berkala yang rutin, berikutnya ada pemeriksaan yang tidak terjadwal. Nah,
Berikutnya ada pedoman pemeriksaan. Yang pertama, pedoman pemeriksaan fasilitas pengoperasian kereta api mengacu kepada buku pedoman pemeriksaan atau mengacu pada manual book-nya ya, yang dikeluarkan oleh pabrikan serta pedoman dari penyelenggara yang ditetapkan oleh menteri. Ya. Jadi pedoman pemeriksaan fasilitas pengoperasian kereta api tetap mengacu pada pedoman pemeriksaan dari manual book-nya ya, yang dikeluarkan oleh tentu saja pabrikan masing-masing ya, dan atau oleh dari serta pedoman dari penyelenggara yang tentu saja pedoman ini harus diajukan untuk ditetapkan ke menteri. Yang kedua, pedoman pemeriksaan sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan formulir pemeriksaan. Oke, pedomannya harus ada formulirnya, apa-apa saja yang diperiksa di situ, harus dilengkapi dengan formulir. Yang ketiga, pedoman pemeriksaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud paling sedikit harus memuat yang pertama, jenis pemeriksaannya. Jenis pemeriksaannya apa? Ya, tadi kan ada berkala, ada yang tidak terjadwal, seperti itu. Cara pemeriksaannya seperti apa? Cara pemeriksaan, lalu personilnya berapa orang dalam melakukan pemeriksaan itu, lalu alat yang digunakan apa saja. Di pedoman pemeriksaan prasarana perkeretaapian dimaksud paling sedikit memuat tadi jenis pemeriksaan, cara pemeriksaan, personel, dan alat. Oke, berikutnya ke tenaga pemeriksa. Tenaga pemeriksa, di sini sekaligus ada syarat melakukan pemeriksaan. Syarat melakukan pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan prasarana perkeretaapian harus dilakukan oleh tenaga pemeriksa yang memenuhi kualifikasi keahlian, di mana telah memiliki sertifikat kompetensi dengan menggunakan peralatan pemeriksaan sesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian. Yang kedua, tenaga pemeriksa wajib memiliki sertifikat keahlian dan tanda pengenal. Tanda pengenal yang di sini dimaksudkan dengan smart card ya, berupa smart card dari dirjen yang diperoleh setelah lulus uji kompetensi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, di mana berlaku selama 4 tahun. Jadi wajib memiliki sertifikat keahlian dan tanda pengenal atau smart card yang diperoleh dari Dirjen setelah lulus uji kompetensi tentunya ya. Dan itu berlaku selama 4 tahun. Sekarang ke tenaga pemeriksa. Tenaga pemeriksa ini tugasnya apa saja? Yang pertama, saat melakukan pemeriksaan prasarana perkeretaapian ini harus berpedoman pada pedoman pemeriksaan. Ya, pedoman pemeriksaan yang disusun oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian. Yang kedua, tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian dalam melaksanakan pemeriksaan harus yang pertama mengamati pemanfaatan dan kondisi bagian-bagian prasarana perkeretaapian. Yang kedua, menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada penyelenggara prasarana perkeretaapian paling sedikit 1 kali dalam sebulan.
penyampaian usul, yang ketiga penyampaian usul tindakan terhadap hasil pengamatan kepada penyelenggara prasarana perkeretaapian atau instansi yang berwenang, ya. Jadi tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian dalam melaksanakan pemeriksaan ini harus melakukan 3 hal tersebut. Jadi mengamati pemanfaatannya, kondisi bagian-bagian prasarana perkeretaapian, terus yang kedua menyampaikan laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada penyelenggara prasarana perkeretaapian paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Yang ketiga, menyampaikan usul. Jadi harus ada usul dan tindakan terhadap hasil pengamatan tersebut kepada penyelenggara prasarana perkeretaapian atau instansi yang berwenang. Oke, berikutnya tenaga pemeriksa. Tenaga pemeriksa di sini harus mempunyai standar kompetensi. Yang pertama, mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur pemeriksaan prasarana perkeretaapian. Yang kedua, harus mengetahui dan memahami spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian. Yang ketiga, mampu melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan komponen prasarana perkeretaapian. Yang ketiga, yang keempat, mampu melakukan perbaikan. Jadi mampu melakukan perbaikan sesuai dengan persyaratan dan standar pemeriksaan prasarana perkeretaapian. Dan yang kelima, mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan prasarana perkeretaapian. Dan yang keenam, mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan prasarana perkeretaapian. Dan yang ketujuh, mampu menilai hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian. Yang kedelapan, mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian. Jadi harus memberikan rekomendasi ya dalam perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian. Oke, setelah tadi standar kompetensi, sekarang ke sertifikat keahlian. Jadi tenaga pemeriksa ini harus mempunyai sertifikat keahlian. Nah, sertifikat keahlian tenaga pemeriksa prasarana tingkat pelaksana. Jadi ada tingkat pelaksana dan tingkat pelaksana lanjutan. Oke, kita yang ke sertifikat keahlian tenaga pemeriksa prasarana tingkat pelaksana dahulu ya. Nah, tingkat pelaksana ini kewenangannya yaitu tingkat pelaksana dia berwenang untuk satu, melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian. Yang kedua, menyusun ya, tingkat pelaksana ini dia menyusun laporan hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian. Sedangkan tingkat keahlian tenaga pemeriksa prasarana tingkat pelaksana lanjutan, ya, tentu saja setelah pelaksana ada pelaksana lanjutan, baru pelaksana lanjutan ini. Kewenangannya dalam yang pemeriksa pelaksana lanjutan ini, dia berwenang yang pertama merencanakan pemeriksaan. Jadi mulai menyusun perencanaannya, merencanakan pemeriksaan. Yang kedua, melaksanakan pemeriksaan. Jadi menyusun rencana pemeriksaan dulu, terus melaksanakan pemeriksaan. Yang ketiga, melakukan evaluasi hasil pemeriksaan. Dan
Yang keempat, dia menetapkan hasil pemeriksaan. Jadi tetapkan hasil pemeriksaannya. Yang kelima, melakukan tindakan perbaikan prasarana. Dan yang keenam, memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap prasarana tersebut. Di kewenangannya ini, kewenangan dari tingkat pelaksana maupun pelaksana lanjutan. Oke. Masih tenaga pemeriksa. Jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat keahlian ya. Syarat mendapatkan sertifikat keahlian tenaga pemeriksa fasilitas pengoperasian tingkat pelaksana. Oke, tingkat pelaksana. Syarat mendapatkan sertifikatnya yaitu yang pertama, pria atau wanita. Syaratnya pria atau wanita. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani, dipastikan ya. Sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, tidak buta warna. Ya, tidak buta warna, baik buta warna parsial ya atau buta warna penuh itu tidak boleh ya. Buta warna parsial seperti apa? Buta warna sebagian. Dia bisa membedakan merah, kuning, hijau, tapi ketika warna itu bercampur, dia tidak bisa melihat warna itu apa. Itu buta warna parsial. Jadi tidak buta warna ya, baik buta warna penuh ataupun parsial. Yang keempat, lulus SLTA dan diklat dasar tenaga pemeriksa FASOP. Jadi harus lulus SLTA dan diklat dasar tenaga pemeriksa FASOP ya. Atau telah bekerja atau magang minimal 2 tahun di bidang pemeriksaan FASOP atau fasilitas operasi KA atau lulus D3 perkeretaapian. Dan yang kelima, lulus diklat pemeriksa FASOP KA tingkat pelaksana. Dan yang keenam, lulus uji kompetensi. Jadi lulus uji kompetensi sebagai tenaga pemeriksa FASOP KA tingkat pelaksana. Ini syarat mendapatkan sertifikat ya untuk keahlian tenaga pemeriksa FASOP tingkat pelaksana. Berikutnya yang kedua ada syarat mendapatkan sertifikat keahlian tenaga pemeriksa fasilitas pengoperasian tingkat pelaksana lanjutan. Tingkat pelaksana lanjutan ini syaratnya yang pertama, telah bekerja minimal 4 tahun sebagai tenaga pemeriksa FASOP KA tingkat pelaksana. Yang kedua, lulus diklat tenaga pemeriksa FASOP KA tingkat pelaksana lanjutan. Dan yang ketiga, lulus uji kompetensi sebagai tenaga pemeriksa FASOP KA tingkat pelaksana lanjutan. Berikutnya masih tenaga pemeriksa. Ini ada prosedur sertifikasi keahlian. Ada prosedur sertifikasi keahlian. Yang pertama, diajukan ke Dirjen. Jadi diajukan ke Dirjen oleh satu badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah terakreditasi. Ya, contohnya ya seperti PBI Madiun, mungkin bisa juga STTD seperti itu. Jadi badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah terakreditasi. Yang kedua, unit kerja. Bisa jadi unit kerja tempat pemohon bekerja. Yang ketiga, penyelenggara sarana perkeretaapian. Oke, berikutnya yang kedua, dengan melampirkan atau syaratnya, yaitu yang pertama ada fotokopi KTP.
Nah, fotokopi KTP, lalu ada pas foto, background merah 3x4, 1 lembar, dan fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir. Dan yang keempat, fotokopi sertifikat diklat sesuai dengan tingkat diklat yang dimohon, ya, yang telah dilegalisir sesuai dengan tingkat yang dimohon. Misal tingkat pelaksana, ya pelaksana seperti itu, sertifikat diklatnya tingkat pelaksana. Nanti mau ke tingkat pelaksana lanjutan, ya sertifikat yang dilampirkan ya dan dilegalisir ya tingkat lanjutan seperti itu. Oke. Berikutnya masih tenaga pemeriksa. Ini nanti ada ujian sertifikasi keahlian. Yang pertama, paling lambat dilaksanakan 10 hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal. Yang kedua, uji kompetensi terdiri dari yang pertama ada uji teori, yang kedua ada uji praktek, dan yang ketiga ada uji wawancara, dan yang keempat ada tes kesehatan. Nah, ya, ada uji teori, uji praktek, uji wawancara, dan tes kesehatan. Itu ujian sertifikasinya. Berikutnya yang ketiga, bagi yang lulus ujian paling lambat 10 hari kerja diberikan sertifikat. Bagi yang tidak lulus dapat diajukan untuk ujian kembali. Bagi yang tidak lulus dapat diajukan lagi untuk ujian kembali. Nah, nanti ujian kembali tentu saja kan dijadwalkan ya. Dan tentu saja akan membayar lagi ketika kita mengajukan untuk ujian kembali. Masih tenaga pemeriksa, untuk perpanjangan sertifikat keahlian, jadi kalian sudah dapat, misalkan ada kan sertifikat keahlian, nah ini untuk perpanjangan sertifikat keahliannya itu bagaimana? Yang pertama, permohonan perpanjangan bagi pemilik sertifikat disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian tentu saja paling lambat 20 hari kalender sebelum masa berlaku habis, ya, 20 hari kerja kalender sebelum masa berlaku habis, dengan persyaratan yang pertama surat permohonan, ya, surat permohonan perpanjangan, yang kedua KTP, dan yang ketiga pas foto terbaru background merah ukuran 3x4, dan yang keempat sertifikat keahlian yang masih berlaku. Yang kelima, sertifikat pelatihan penyegaran. Sertifikat pelatihan penyegaran bisa berupa seminar penyegaran ya, atau lokakarya sesuai dengan bidang tugasnya tersebut. Berikutnya yang kedua yaitu perpanjangan masa berlaku sertifikat. Perpanjangan masa berlaku sertifikat diberikan setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Ya, masa perpanjangan ya tetap dia melakukan uji kompetensi juga gitu. Setelah lulus baru diberikan. Oke, masih tenaga pemeriksa. Nah, kewajibannya apa sih? Kewajiban pemegang sertifikat keahlian itu. Yang pertama, dalam melaksanakan tugas,
wajib membawa tanda pengenal sebagai tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, serta mentaati ketentuan yang berlaku. Yang kedua, untuk menjaga kompetensi minimal 2 tahun harus melakukan pemeriksaan prasarana. Minimal 2 tahun harus melakukan pemeriksaan prasarana perkeretaapian dan mengikuti pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Ya. Ini kewajibannya, dia harus untuk menjaga kompetensinya minimal 2 tahun harus melakukan pemeriksaan prasarana perkeretaapian, mengikuti pelatihannya atau pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Oke, masih tenaga pemeriksa, sanksi pemegang sertifikat keahlian ini apa? Yang pertama, sertifikat dan tanda pengenal dicabut apabila melanggar kewajiban. Ya, melanggar kewajiban. Kewajiban di sini ada di slide sebelumnya ya, kewajibannya apa saja tadi. Yang kedua, dicabut melalui peringatan. Dicabut melalui peringatan tertulis 3 kali berturut-turut dengan tenggat waktu 7 hari. Sebelum cabut dengan peringatan tertulis 3 kali berturut-turut. Yang ketiga, apabila peringatan tidak diindahkan, ya, apabila peringatan tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat keahlian dan tanda pengenal untuk jangka waktu 30 hari. Dan yang keempat, apabila selama pembekuan tidak melakukan upaya perbaikan, maka sertifikat keahlian dan tanda pengenal ini dicabut. Nih, sanksi pemegang sertifikat keahlian. Oke, berikutnya juga masih sanksi pemegang sertifikat keahlian. Sertifikat dan tanda pengenal ini dibekukan tanpa peringatan apabila yang pertama, tidak memenuhi standar kesehatan sehingga tidak mampu menjalankan tugas. Ya. Standar kesehatan mungkin saat awal mendapatkan sertifikat keahlian ini mungkin dalam keadaan ya sehat jasmani dan rohani seperti syarat yang disyaratkan tadi. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu ada kesehatan yang mengganggu sehingga tidak memenuhi standar kesehatan ini. Tidak memenuhi standar kesehatan ini, dia bisa dibekukan tanpa peringatan. Ya. Jadi, tidak memenuhi standar kesehatan sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya, sehingga bisa langsung dibekukan. Yang kedua, terkena pengaruh alkohol dan narkoba yang dapat mempengaruhi fisik dan mental. Ya, terkena pengaruh alkohol dan narkoba sehingga mempengaruhi fisik dan mentalnya, sehingga bisa langsung dibekukan tanpa peringatan. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api, mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan rintang jalan. Nah, ini juga langsung bisa dibekukan tanpa peringatan. Masih tenaga pemeriksa, yaitu ini sanksi pemegang sertifikat keahlian. Sanksi pemegang sertifikat keahlian.
Sertifikat dan tanda pengenal dicabut tanpa peringatan. Kalau tadi pembekuan ya, sekarang dicabut tanpa peringatan. Apabila yang pertama digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, ya. Jadi tanda pengenal tersebut digunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Yang kedua, diperoleh dengan cara tidak sah, ya. Peroleh dengan cara tidak sah. Yang ketiga, diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai. Nah, ini tanda pengenalnya langsung bisa dicabut tanpa peringatan. Yang keempat, tidak dapat melaksanakan tugas karena gangguan kesehatan dan jiwa yang bersifat permanen. Jadi dia mungkin di awal mendapatkan sertifikat tersebut sehat jasmani rohani, yaitu tadi berikutnya dia tidak dapat melaksanakan tugas karena gangguan kesehatan dan jiwa yang bersifat permanen, ini juga langsung bisa dicabut tanpa peringatan. Dan yang kelima yaitu melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api, mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan rintang jalan berdasarkan pemeriksaan dan analisa kecelakaan. Ini juga sertifikat dan tanda pengenal dicabut tanpa peringatan. Oke, gambarannya seperti ini, sertifikat keahlian ini. Ini berupa buku ya, buku sertifikat keahlian. Bukunya berwarna hijau seperti paspor, seperti itu ada lambang Garudanya. Nah, ini ada tingkat pelaksana dan tingkat lanjutan. Yang membedakan di buku ini sebenarnya bukunya sama, di sampulnya yang membedakan yaitu ya itu ada garisnya untuk yang tingkat lanjutan ini. Nah, tentu saja beda di isi dalamnya ya, terutama nanti yang ada ini tingkat pelaksana dan ini tingkat pelaksana lanjutan. Ya. Seperti ini ya model buku sertifikat keahliannya, dan ini tidak bisa untuk dipakai jaminan ke bank, tidak bisa ya. Hanya ketika bertugas harus dibawa dan smart card. Nah, isi sertifikat keahliannya seperti ini. Isi dari buku sertifikat keahliannya seperti ini. Jadi nanti ada nama dan sebagainya, ada jenis kelamin, di situ diklatnya penyelenggara diklat. Lalu ada foto, ada pas foto, makanya diwajibkan atau diharuskan mengumpulkan pas foto. Di sini ini isi, kalau tadi covernya ini isi sertifikat, buku sertifikat keahliannya. Nah, berikutnya ada tanda pengenal atau dengan smart card, biasa dikenal dengan smart card. Bentuknya seperti ini ada tanda pengenal. Jadi dari tampak depan, gambar yang pertama yaitu tampak depan tanda pengenal keahlian tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian, ada nama, tempat tanggal lahir, kategori keahlian, tingkat keahliannya, unit kerjanya di mana, lalu tanggal berlakunya dan kodifikasi sertifikat ya di sini. Berikutnya tampak belakang, nomor kedua tampak belakang panel keahlian tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian. Di sini ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 ya. Nah, di sini lalu ada ya menerangkan bahwa kartu ini sebagai penetapan kualifikasi kecakapan atau keahlian SDM perkeretaapian oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian. Ada alamat juga untuk kerusakan dan keahlian bisa menghubungi.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Oke, berikutnya dalam melaksanakan tugas dalam pemeriksaan ya, ini ada formnya, form pemeriksaan berkala. Jadi seperti yang kita pelajari tadi ada pemeriksaan berkala dan pemeriksaan tidak terjadwal. Ini ada form pemeriksaan berkala persinyalan elektrik. Nah, ini formnya seperti ini. Formnya ada di situ ada garis besarnya ada ruang peralatannya, lalu meja pelayanan, wesel dan motor weselnya, sinyal, tanda dan marka dan pendeteksi kereta api ya di situ. Oke, ini cara berkala persinyalan elektrik, pemeriksaannya secara berkala. Nah, berikutnya ada form pemeriksaan tidak terjadwal. Tidak terjadwal persinyalan elektrik. Tidak terjadwal ini juga lebih ini ya, maksudnya apa-apa yang diperiksa. Ruang peralatan, pemeriksaannya ada ruang peralatan, meja pelayanan, wesel motor wesel. Ya, seperti ini form pemeriksaannya. Jadi ada kesimpulan pemeriksaan, rekomendasinya, catatan yang diberikan, seperti itu. Ya. Berikutnya ada form pemeriksaan berkala persinyalan mekanik. Kalau tadi elektrik, sekarang mekanik. Ya. Nah, berkala mekanik, form pemeriksaan berkala persinyalan mekanik. Oke, pemeriksaannya di sini juga ada perbaikan handle dan lemari mistar ya, lemari mistar. Karena mekanik masih menggunakan handle dan lemari mistar, jadi ada pemeriksaan tersebut. Lalu ada lemari blok, lalu ada saluran kawat ya, yang menghubungkan si perkakas handle tersebut. Saluran kawat, lalu ada weselnya juga, wesel, lalu ada sinyal dan tanda marka. Sama, ini juga kesimpulan dari pemeriksaannya apa, rekomendasinya, catatan juga ada di sini. Form pemeriksaan berkala persinyalan mekanik. Oke, berikutnya ada form pemeriksaan tidak terjadwal persinyalan mekanik. Nah, ini juga ada perkakas handle, apa saja yang diperiksa, ya, ada perkakas handle dan lemari mistar, ada lemari blok sama saluran kawat, wesel, sinyal, tanda, dan marka. Berikut juga disampaikan kesimpulan dari pemeriksaannya, rekomendasi yang diberikan, dan catatan. Oke. Sekian dari materi kita hari ini, yaitu di materi perundang-undangan untuk pemeriksaan fasilitas operasi perkeretaapian. Ya, jika ada saran atau pertanyaan mungkin bisa disampaikan ke email saya. Sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Bila ada kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.